Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu adik-adik ya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas materi tentang notasi sigma. Nah, notasi sigma merupakan materi pengantar untuk induksi matematika. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang materi induksi matematika. Dalam hal ini, kita akan membuktikan pernyataan matematis berupa barisan bilangan dengan menggunakan induksi matematika. Ya, langsung dengan materi LKPD yang pertama, yaitu induksi matematika. Nah, adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu 3.1 menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan ketidaksamaan keterbagian dengan induksi matematika. 4.1-nya menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan ketidaksamaan keterbagian. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui model problem based learning dengan menggali informasi dari bahan ajar dan video pembelajaran yang disajikan guru pada Google Classroom, berbagai sumber belajar yang relevan, internet, peserta didik dapat menjelaskan dan menggunakan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan ketidaksamaan keterbagian dengan induksi matematika dengan aktif, teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, IPK yang harus dicapai pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan dan menggunakan metode pembuktian induksi matematika dengan menguji pernyataan matematis berupa barisan. Nah, ini materinya. Materi ini bisa kalian lihat langsung di buku paket ya, buku paket kurikulum 2013 yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Nah, prinsip induksi matematika. Induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku dalam matematika. Prinsip induksi matematika memiliki efek domino. Adik-adik tahu domino kan? Domino yang biasa kalian gunakan untuk bermain. Nah, jika domino disusun berjajar dengan jarak tertentu, saat satu ujung domino dijatuhkan ke arah domino yang lain, maka semua domino akan jatuh satu persatu. Nah, seperti ini gambarnya ya. Nah, dari prinsip ini akan didapat prinsip induksi matematika. Nah, prinsip induksi matematika misalkan Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Pernyataan Pn benar jika memenuhi langkah berikut ini. Yang pertama, langkah awal dan langkah induksi. Langkah awal itu P1 benar. Langkah induksi atau induction step, jika PK benar, maka PK tambah 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Jadi induksi matematika itu, prinsip induksi matematika harus memenuhi kedua langkah ini ya. Nah, apabila salah satu langkah tidak terpenuhi atau salah, maka pernyataan Pn itu salah. Pada proses pembuktian dengan prinsip induksi matematika, untuk langkah awal tidak selalu dipilih untuk N sama dengan 1, N sama dengan 2, atau N sama dengan 3. Tetapi dapat dipilih sebarang nilai N, sedemikian sehingga dapat mempermudah supaya proses langkah awal dipenuhi. Selanjutnya, yang ditemukan pada langkah awal merupakan modal untuk langkah induksi. Artinya, jika P1 benar, maka P2 benar, jika P2 benar, maka P3 benar. Demikian seterusnya hingga disimpulkan PK benar. Dengan menggunakan PK benar, maka ditunjukkan PK tambah 1 benar. Jika Pn memenuhi kedua prinsip induksi matematika, maka formula Pn terbukti benar. Jika salah satu dari kedua prinsip tidak dipenuhi, maka formula PN salah. Jadi seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi ya.
Jadi untuk pembuktian dengan menggunakan induksi matematika, pernyataan itu dinyatakan benar apabila dia memenuhi kedua prinsip ini. Yang pertama, langkah awal yaitu P1 benar. Kemudian yang kedua, langkah induksi apabila PK tambah 1 benar. Nah, sekarang kita masuk pada metode pembuktian induksi matematika pada pernyataan matematis berupa barisan. Langsung lihat contohnya. Buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n pangkat 2. Nah, untuk penyelesaiannya, pernyataan jumlah n bilangan ganjil positif itu kita harus rubah ke dalam bentuk matematisnya ya. Bentuk matematisnya itu seperti ini. Jadi jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama dimulai dari 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai dengan 2n kurang 1. Itu sama dengan n pangkat 2 yang ini. Misalkan Pn sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai dengan tambah 2n kurang 1 sama dengan n pangkat 2. Untuk membuktikan kebenaran formula Pn, kita harus menyelidiki apakah Pn memenuhi prinsip induksi matematika. Yang pertama, kita membuktikan langkah yang pertama yaitu langkah awal ya. Kita ambil n sama dengan 1. Maka P1 kita lihat 2 kali 1 kurang 1. Dari mana 2 kali 1 kurang 1? Lihat yang ini. 2n kurang 1. Apabila kita ganti n-nya dengan 1, maka dia menjadi 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1 pangkat 2 yang ini, n pangkat 2. Jadi n-nya kita ganti 1 pangkat 2. Kita lihat apakah nilai dari di ruas kiri dengan di ruas kanan apakah sama. Kalau sama, berarti langkah awalnya untuk P1 itu benar ya. Jadi ini 2 kali 1 kurang 1 hasilnya 1 ya. 1 pangkat 2 juga hasilnya 1. Karena ruas kiri dan ruas kanan menghasilkan nilai yang sama, jadi P1-nya adalah benar. Jadi langkah awal terpenuhi ya. Jadi terbukti. Lanjut kita dengan langkah yang kedua, yaitu langkah induksi. Kita lihat apakah langkah induksi ini juga benar. Karena P1 benar, maka P2 juga benar hingga dapat memperoleh untuk n sama dengan K. PK-nya sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 2K kurang 1. Ya, karena PK berarti n yang 2n kurang 1, n-nya diganti dengan K. Jadi 2K kurang 1 sama dengan yang tadinya n pangkat 2, karena yang diminta adalah PK, berarti jadi K pangkat 2 juga benar. Untuk setiap K bilangan asli, akan ditunjukkan untuk n sama dengan K tambah 1. Sedemikian sehingga PK tambah 1 sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai dengan, nah yang untuk 2K, K-nya diganti dengan K tambah 1, karena yang diminta adalah PK tambah 1. Jadi K pada PK itu diganti dengan K tambah 1. Jadi 2 kali K tambah 1 kurang 1 sama dengan K pangkat 2, jadi K tambah 1 dipangkatkan 2. Adalah suatu pernyataan yang benar. Ini yang akan kita buktikan dengan menggunakan langkah induksi. Jika kedua ruas ditambahkan 2K tambah 1 akibatnya, untuk yang pernyataan PK ya, untuk pernyataan PK ini, itu kedua ruasnya kita tambahkan dengan 2K tambah 1, sehingga pernyataannya menjadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai dengan 2K kurang 1 tambah 2K tambah 1 sama dengan yang di ruas kanannya juga ditambahkan dengan 2K tambah 1, yang tadinya hanya K pangkat 2, jadi K pangkat 2 tambah 2K tambah 1. Nah, sekarang 1 sampai 1 tambah 3 sampai dengan tambah 2K kurang 1, ini kan hasilnya adalah K pangkat 2, yang ini ya, yang ini. Kemudian ditambah 2K tambah 1 sama dengan K pangkat 2 tambah 2K tambah 1. Kita akan buktikan apakah hasil yang ada di ruas kiri sama dengan di ruas kanan. Sekarang ini dilihat K pangkat 2 tambah 2K
tambah 1. Nah, K pangkat 2 tambah 2K tambah 1 ini bisa disederhanakan menjadi K tambah 1 pangkat 2. Begitu juga dengan yang di ruas kanan. Nah, karena menghasilkan hasil yang sama di ruas kiri dan ruas kanan, maka terbukti bahwa PK tambah 1, maka terbukti bahwa PK tambah 1 itu benar, ya. Karena formula PN sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah sampai dengan tambah 2N kurang 1 sama dengan N pangkat 2 memenuhi kedua prinsip induksi matematika, maka jumlah N bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan N pangkat 2 adalah benar dengan N bilangan asli.